faidatun utawi iki faidah. Hikmatuh qisasil wudu'i utawi hikmahnya dikhususkan wudu. Utawi hikmahnya dikhususkannya wudu bihadzihil a'dha'i kalawan iki piro-piro anggota. Setelah ini yang santri anidomiyah pengajiannya Ustadz Sabik cukup ikut yang ngaji ini, paham ya? Jadi setelah ini yang enggak ngaji ikut yang ini. Bihadzil a'dha'i kalawan iki piro-piro anggota. Kama koyok penjelasan kila kang den ucapaken. Inna Adam alaihissalam opo saktuni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tawajjah iku menghadap. Tawajjah iku menghadap sopo Nabi Adam ila syajarati maring pohon khuldi maksudnya. Ila syajarati maring pohon khuldi biwajhihi kalawan wajahnya Nabi Adam. Wa tanawalah lan mengambil sopo Nabi Adam. Wa tanawalah lan mengambil sopo Nabi Adam ha ing asyajarah. Ha ing asyajarah biyadihi kalawan tangannya Nabi Adam. Wa kanah lan ono sopo Nabi Adam qad wada'a iku teman-teman meletakkan sopo Nabi Adam. Iku teman-teman meletakkan sopo Nabi Adam yadahu ing tangannya Nabi Adam. Yadahu ing tangannya Nabi Adam ala ra'sihi di atas kepalanya Nabi Adam. Ala ra'sihi di atas kepalanya Nabi Adam. Wa masyalan melaku sopo Nabi Adam. Melaku atau berjalan sopo Nabi Adam ilaiha maring pohon khuldi atau asyajarah. Ilaiha maring pohon khuldi atau asyajarah. Melaku birijlihi kalawan kakinya Nabi Adam. Oleh karena itu fa'umirah mongko diperintah sopo Nabi Adam. Fa'umirah mongko diperintah sopo Nabi Adam diperintah bitahhiri hadzihil a'dha'i kalawan mensucikan iki piro-piro anggota. Kalawan mensucikan iki piro-piro anggota intaha ampun selesai bajuri. Di bawahnya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini juga karyanya ulama Hadramaut. Bughyatul Mustarsyidin ini mengutip dari kitab Hasyiah Bajuri. Ini nyambung dengan penjelasan di atas. Kalau tadi secara umum, kenapa kita wudunya itu kok membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, ya, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Secara umum, tapi yang ini secara khusus yang melatar belakangi karena Nabi Adam. Kita tahu dari sebuah kisah bahwasanya Allah Ta'ala melarang beliau Nabi Adam beserta ibu Hawa untuk mendekat pohon khuldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah Ta'ala melarang. Tapi perlu diperhatikan
Di sini sebenarnya memang Allah Ta'ala secara zahir melarang, tapi secara batin memang tidak secara langsung memerintahkan Nabi Adam. Apa artinya gini? Artinya kita harus meyakini bahwasanya tidak ada Nabi berbuat maksiat. Tidak ada Nabi berbuat dosa. Al-anbiya kulluhum maksumuna. Semua para Nabi itu bersih, suci, bebas dari dosa. Sawa'un kana sahwan au amdan, shaghiratan au kabiratan. Entah sengaja maupun lupa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Artinya apa? Artinya bukan berarti kita langsung mencetuskan Nabi Adam berbuat dosa, enggak. Tapi anggaplah secara zahir ya, secara zahir berbuat sebuah kesalahan karena memang melanggar aturan. Walaupun secara batin ini Allah Ta'ala memerintahkannya. Karena ada sebuah langgaran, yaitu mendekati bahkan mengkonsumsi bakhuldiha, yang mana yang melatar belakangi bahwasanya Nabi Adam pada awalnya beliau menghadap pohon khuldi. Yang jelas kalau yang namanya menghadap itu dengan wajah, paham ya? Contohnya gini, anggaplah Mas Agung tubuhnya ke arah timur, tapi wajahnya ke selatan. Kira-kira itu dikatakan menghadap timur apa menghadap ke selatan? Menghadap ke selatan. Lah kenapa? Karena yang dianggap wajahnya, padahal noleh ke selatan. Paham ya? Noleh, menghadap ke selatan. Walaupun sebenarnya anggota yang lain menghadap ke timur, tapi gara-gara wajah menghadap ke selatan, maka itu dianggap menghadap ke selatan. Jadi yang melatar belakangi kenapa ketika kita wudhu kok harus membasuh wajah? Li'anna Adamah tawajjaha ila syajarah biwajhihi. Karena Nabi Adam menghadap pohon khuldi dengan wajahnya. Paham ya? Karena beliau menghadap pohon khuldi dengan wajahnya. Berarti jelas. Kenapa kok harus waslul wajhi, membasuh wajah? Karena memang awalnya yang melatar belakangi adalah Nabi Adam pada waktu itu menghadap pohon khuldi dengan wajahnya. Dan ini sebuah larangan. Kalau sekarang, karena kita biasanya berbuat dosa ya dengan ini wajah. Li'annaha mahalluk isabil khotoya. Karena tempatnya berbuat dosa. Yang kedua, wa tanawalaha biyadihi, dan beliau Nabi Adam mengambil pohon khuldi itu dengan tangannya, sehingga disyariatkan yang namanya ketika wudhu, yaitu membasuh kedua tangan. Paham ya? Kenapa? Karena ini beliau mengambil pohon khuldi pada waktu itu dengan tangannya, bukan dengan anggota yang lain. Terus yang ketiga, yaitu mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Karena Nabi Adam qad wada'ah yadahu ala ra'si. Beliau setelah mengambil pohon khuldi, beliau meletakkan tangannya di atas kepala. Sehingga ketika kita wudu harus mengusap sebagian kepala. Kalau ulama yang lain bukan sebagian tapi harus semuanya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus sebagian. Adapun semuanya itu tidak menjadi kewajiban. Nanti ini dijelaskan dalam masalah tata cara ketika kita tawaf biar wudunya tidak batal, itu nanti ada di belakang. Caranya bagaimana ketika tawaf wudunya enggak batal, itu ada di belakang. Terus yang terakhir, karena membasuh kedua telinga itu kan bukan kewajiban. Paham ya? Membasuh waslul yadaini zahiran wa batinan, membasuh kedua telinga itu kan enggak wajib.
Maka pindah kepada kewajiban berikutnya, anggota berikutnya itu kenapa ketika kita wudhu kok harus membasuh kedua kaki? Nah ini. Kenapa? Dikarenakan pada waktu itu Nabi Adam menuju pohon khuldi, beliau melalui atau dengan kakinya. Sehingga ketika kita wudhu, nah ini, ketika wudhu kita membasuh kedua kaki. Oleh karena itu, karena ada beberapa hal, mulai dari wajah, kedua tangan, sebagian kepala, dan kedua kaki, maka beliau Nabi Adam fa'umiroh bitabhiri hadhil a'do. Maka beliau diperintahkan untuk mensucikan anggota-anggota tersebut. Jam berapa ini? Setengah? Lanjut Pak Sobir. Oh, sampun gitu. Oh ya. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan kepada semua jemaah, baik dari jemaah rutinan maupun dari santri yang saya hormati. Mungkin jika ada sebuah kesalahan baik dari pembacaan lafaz, makna dan juga penjelasannya ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas, mohon maaf. Dan ini merupakan pertemuan yang paling awal. Semoga untuk berikutnya kita bisa istiqomah, amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu